Kalau Tuhan kehendaki, bulan November nanti saya diminta memimpin satu tur ke Timur Tengah. Saya membaca satu artikel di Suara Merdeka beberapa hari yang lalu, mungkin saudara sempat membaca, terbitan hari Jumat kalau tidak salah. Ada seorang wartawan yang berangkat ke sana dalam suatu tur rohani dan oleh pengutusan dari harian Suara Merdeka, dan dia tuliskan akan pengalamannya. Kalau Anda membaca, dia menceritakan apa yang dia alami di Gunung Sinai di Mesir, tempat di mana sekian ribu tahun yang lalu Allah memberikan 10 perintah Allah kepada bangsa Yahudi, kepada orang Israel lewat hambanya yang bernama Musa. Dan di tempat yang sama orang menyebutnya sebagai Gunung Tuhan. Kalau Anda masih ingat akan kisah dalam Alkitab, dalam kitab Keluaran, kita menjumpai bagaimana orang-orang Israel ketakutan dan tidak berani naik ke atas gunung itu, apalagi menjamahnya. Dan mereka hanya berdiri jauh-jauh dan mereka berkata, "Musa, biarkan Tuhan berbicara dengan engkau saja, kami menunggu di sini. Lalu apapun yang Tuhan katakan kepadamu dan kepada kami lewat engkau, kami akan menurutinya." Ada kegentaran yang dari Allah setiap kali Tuhan itu menyatakan dirinya. Tetapi kalau Anda baca di artikel Suara Merdeka hari Jumat yang lalu, tempat yang pernah dilawat Tuhan, di mana Allah hadir dan Musa melihat memandang akan wajahnya, di tempat di mana jutaan orang Israel yang terkenal tegar tengkuknya itu begitu gemetar, takut menghadapi akan Allah yang besar. Di tempat itu sekarang ketika orang datang untuk mencoba melihat kembali akan tempat di mana Musa pernah dilawat Allah dan bangsa Israel pernah mengalami kegentaran ilahi oleh karena takut berhadapan dengan Tuhan. Di tempat yang sama ketika banyak orang sekarang berkunjung ke sana, yang terkenal adalah copetnya dan malingnya, saudara. Selalu mereka diberitahu hati-hati dengan masyarakat di sini, karena tiba-tiba dompetmu akan lenyap, mereka merampas tustelmu, mereka mengambil semua milikmu. Artinya semua yang dulu pernah ada dalam kegentaran kemuliaan Allah yang besar, lalu kemudian hilang dan bahkan tidak ada bekasnya. Justru yang ada, yang dikenal orang hari ini adalah tempat itu banyak dikunjungi orang dan banyak didatangi oleh maling dan copet. Saya belajar dari apa yang saya baca itu, saya mendengar suara Tuhan yang berkata, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita itu merupakan sesuatu yang tidak pernah bisa diganti dengan apapun. Pada waktu Allah itu mulai mengundurkan diri dan tidak lagi tinggal dan menyertai kita, maka semua kemuliaan yang pernah kita nikmati, yang pernah kita kecap, yang pernah kita taste, yang pernah kita rasakan oleh karena kehadirannya, tiba-tiba akan berubah semuanya menjadi sesuatu yang menjijikkan, yang kotor dan menajiskan. Kehadiran Allah, kenyataan kehadiran Allah yang berjalan bersama dengan kita, kenyataan kehadiran Roh-Nya yang tinggal dalam hidup kita, tidak pernah bisa digantikan oleh apapun yang dunia tawarkan di atas muka bumi ini. Ketika satu kali Roh-Nya undur dari kehidupan seseorang, maka bukan kemuliaan yang tinggal sisa, tetapi kenajisan, kekotoran dan kebusukan manusia dan dosa yang akan muncul di tengah-tengahnya. Ada seorang nabiah yang bernama Miriam. Dia adalah kakak dari Musa sendiri. Orang ini orang yang dikuasai oleh Roh Allah, pernah mengalami kuasa Roh Allah dalam hidupnya. Sejak masa mudanya Allah telah memakai dia untuk membantu penyelamatan atas adiknya yang bernama Musa. Lalu kemudian ketika Musa memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka menyeberang Laut Merah.
Pada waktu dia melihat akan kekuasaan Allah yang begitu besar, Alkitab berkata dia mengambil rebana yang ada padanya, dia mulai menari dan dia mulai menyanyi, dan dia menaikkan suatu prophetic song, suatu pujian, suatu lagu nubuatan yang tidak muncul dari dirinya, tapi muncul, saya percaya, dari inspirasi roh Allah sendiri. Tapi orang yang pernah dikuasai roh Tuhan, orang yang bisa bernubuat, orang yang bisa mendengar suara Allah ini, satu kali dia melakukan kesalahan yang sangat fatal. Dia berontak kepada Musa dan Allah begitu murka kepadanya. Kalau Anda bacakan kisahnya, Allah tidak pernah mengutuki Miriam. Tapi satu yang Alkitab katakan, Allah begitu murka, lalu Allah meninggalkan dia. Pada waktu Allah meninggalkan dia dan awan kemuliaannya terangkat dari tengah-tengah mereka, apa yang terjadi? Musa dan Harun melihat Miriam penuh dengan kusta. Semua yang mulia, yang glorious, yang ajaib, yang begitu hebat, yang pernah dinikmati orang yang hidupnya dikuasai roh Allah dan rohnya tinggal dalam hidupnya, begitu roh itu undur dari hidup seseorang, yang kita lihat tinggal sisa kebusukan manusiawinya. Semua keindahan pada orang itu sebetulnya bukan keindahan pribadinya, tapi lebih karena keindahan roh Allah yang ada di dalam dirinya, bukan keindahan manusiawinya. Itulah sebabnya ketika roh Allah mulai undur dari hidup seseorang, kita melihat akan orang itu yang sebenarnya penuh dengan kebusukan dan kusta dalam dirinya. Orang kedua yang saya belajar adalah orang yang bernama Simson. Kalau kita belajar Alkitab, tidak ada orang sehebat, sedahsyat Simson dalam penyertaan Tuhan atas dirinya. Tapi orang ini tidak mengizinkan rohnya membangun manusia batiniahnya. Dia mengumbar hawa nafsunya. Dia orang yang suka berzina, khususnya dengan wanita-wanita asing. Kecenderungan hatinya adalah perzinahan dengan orang-orang yang menyembah berhala. Lalu Alkitab berkata, tanpa Simson ketahui, roh Allah itu kemudian undur dari dirinya. Dan ini yang selalu terjadi, saudara. Saya dengar Benny Hinn berkali-kali berkata, kalau Roh Kudus itu menguasai seseorang, maka semua orang akan tahu bahwa Allah mengurapi orang itu, dan orang yang bersangkutan pun tahu bahwa Allah mengurapi dia. Tetapi ketika rohnya mulai undur dari seseorang, biasanya orang itu sendiri tidak sadar bahwa roh Allah sudah mulai undur dari hidupnya. Orang lain belum segera tahu dan tidak bisa segera tahu bahwa roh Allah mulai undur dari hidupnya. Yang terjadi adalah kemudian kejatuhan, yang orang berkata, mengapa mendadak dia bisa jatuh? Sebetulnya tidak ada dadaan itu, saudara. Hanya roh ini begitu lembut dan tidak pernah punya niat hati menyakiti siapapun. Satu kali dia telah mengasihi kita, mengasihi saudara, memberikan pengurapannya dan penyertaannya. Tapi oleh karena kita menyakiti dia terus menerus, akhirnya dengan terpaksa dia undur dari kehidupan kita, karena dia tahu hatimu menolak dia tanpa engkau ucapkan. Engkau ingin kuasanya, engkau ingin berkatnya, engkau menolak pribadinya. Lalu pribadi yang begitu gentle, yang begitu lembut ini mulai undur dari kehidupan seseorang. Nah, pada waktu itu dia undur dengan pelan-pelan dan tidak pernah promosi kemundurannya. Ini yang selalu saya pernah katakan, orang yang dipanggil oleh Allah selalu dia berangkat dan dia pergi sendiri. Orang yang dikuasai setan yang membuat dia berontak, dia akan publikasikan apa dan mengapa dia keluar dan dia meninggalkan seseorang. Itu bedanya. Orang yang dikuasai roh Allah, dia akan punya sifat seperti roh Tuhan. Ketika dia undur dengan diam-diam dan tidak ada orang lain yang tahu. Nobody knows. Tidak ada orang yang ngerti, dan tiba-tiba orang itu kemudian lenyap tanpa ada orang tahu, dan apalagi menyampaikan kenapa dia berbuat begitu. Simson tidak tahu apa yang terjadi. Ketika rambutnya dipotong, dia diikat lagi, dia pikir seperti biasanya aku akan lepas lagi.
Tapi Alkitab berkata tidak itu yang terjadi, saudara. Dia diikat, dicungkil kedua matanya, dan dijadikan budak oleh orang Filistin. Allah kembalikan sesaat kekuatannya untuk dia menumpaskan musuhnya, dan dia sendiri mati pada waktu itu. Orang ketiga yang kita belajar adalah orang yang bernama Saul. Orang ini rendah dirinya luar biasa sebetulnya. Tapi akhirnya oleh kemurahan Allah, Allah mengurapi dia jadi seorang raja, bahkan raja pertama di Israel, Raja Saul. Selama Roh Tuhan menguasai dia, Alkitab berkata Allah Roh Kudus membuat dirinya menjadi manusia lain. Dia bukan manusia kebanyakan, dia manusia yang berbeda dengan orang kebanyakan. Kenapa? Karena rohnya tinggal di dalam hidupnya. Tetapi oleh karena pemberontakan yang terus-menerus dia lakukan, dan Samuel berkata, oh, dosa bersihir itulah dosa pemberontakan, katanya. Dan oleh karena dia terus berontak melawan Allahnya, tidak pernah mau taat dengan pimpinan Roh Kudus dalam hidupnya. Satu kali tanpa Saul ketahui, Saul tidak pernah menyadari itu, Roh Kudus mulai undur dari hidupnya. Ketika rohnya mulai undur, tempat di mana roh Allah bertahta diganti dengan roh jahat, saudara. Setan selalu menunggu kapan roh Tuhan undur dari hidupmu. Pada waktu dia melihat roh Allah mulai undur dari hidupmu, dia akan segera masuk di tempat di mana biasanya roh Allah itu tinggal. Itulah sebabnya dalam batin manusia selalu didorong untuk berontak kepada Allah, menyedihkan, melukai, mendukakan rohnya, supaya rohnya undur dari kehidupan kita. Detik di mana rohnya mulai undur, roh jahat yang masuk menggantikannya. Dan apa yang terjadi? Daud melihat semua peristiwa itu di depan mata kepalanya sendiri. Sebab ketika roh jahat itu menghinggapi raja ini, dia yang bermain kecapi, lalu kemudian membuat roh jahat itu undur dari Saul. Dia melihat bagaimana roh itu masuk, dia melihat bagaimana roh itu keluar. Dia tahu betapa mengerikannya kalau ada pribadi ditinggalkan roh Allah dalam hidupnya. Mengerikan sekali. Dan tidak mengherankan ketika dia berzina dengan Batsheba, Allah menegur lewat Nabi Nathan, dan kemudian dia bertobat. Salah satu cerita pertobatannya adalah dia berkata apa? Take not thy Holy Spirit from me. Jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Sebab dia ingat mertuanya. Ketika roh Allah undur dari mertuanya, setan yang menguasai dia. Ketika dia bertobat, dia menjerit dan dia berkata, beri aku hati yang baru, beri aku hati yang rela, beri aku hati yang bersih, bersihkan aku dengan hisop. Dan dia menjerit, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Dia tahu kalau sampai roh Allah undur dari hidupnya, setan akan poses dia. Masih banyak lagi contoh yang lain, saudara. Yudas misalnya, orang ini pernah menyembuhkan orang sakit, diberi mandat oleh Yesus memberitakan Injil kerajaan surga, dipakai dalam pengurapan Tuhan yang luar biasa bersama 11 teman-temannya yang lain, diberi kepercayaan pegang uangnya bendaharanya Yesus. Kurang apa kepercayaan yang diberi? Tetapi ketika akhirnya dia teraskan hatinya dan dia berkata, aku jual Yesusku. Tanpa Yudas ketahui, rohnya mulai undur ketika dia makan tubuh dan minum darahnya, dan dia tinggalkan ruang itu. Seketika itu juga setan merasuk dia. Detik dia langkahkan kakinya dan tinggalkan Yesusnya, setan yang telan dia, saudara. Itulah sebabnya betapa pentingnya setiap orang percaya mengerti bahwa roh Allah itu bukan sekedar bahasa roh. Mengerti bahwa roh Allah itu bukan sekedar manifestasi yang kita sering lihat dan alami.
mengerti bahwa pribadi Roh Tuhan itu adalah pribadi yang real dan konkret, yang punya perasaan, yang punya kehendak, yang punya selera. Dan Dia berikan rohnya kepada kita bukan untuk disakiti, tetapi untuk memberikan kekuatan sebagai penolong buat hidup kita, sebagai sahabat bagi kita. Dan tanpa Dia tidak ada satu orang pun yang akan tahan dan kuat, saudara. Banyak orang senang dengan apa yang kita buat setiap minggu, setiap Kamis. Engkau merasakan sesuatu yang berbeda. Tapi saya mau katakan itu bukan karena sesuatu yang membuat kita berbeda, tapi oleh karena satu pribadi yang hadir di tengah-tengah kita. Dan kalau kita datang hanya sekedar ingin melihat dan merasakan manifestasi pekerjaannya, kita kehilangan sesuatu yang sangat besar, yaitu pribadinya sendiri. Ini pribadi yang tahu kalau kita bicara tentang Dia. Dan satu hal yang saya belajar, saudara, setiap kali saya berbicara baik di mimbar, lewat maupun pribadi dengan siapapun, setiap kali saya berbicara tentang Dia, selalu Dia akan menyatakan dirinya di tengah-tengah kita. Itu yang saya tidak pernah bisa mengerti sebelumnya. Tapi lama-lama saya menyadari Dia betul-betul pribadi yang tahu. Kita seringkali dengan bahasa Jawa kita berkata, Anda tahu kata ngerasani ya. Kalau Roh Kudus dirasani, dibicarakan, maka Dia akan hadir. Seringkali orang timur punya kepercayaan, kalau lagi dirasani muncul, kita berkata dowo umure. Roh Kudus dowo umure, kekal, tidak pernah ada awal, tidak pernah ada akhir, everlasting. Saya punya pengalaman bagus sekali, saya ceritakan hari Kamis yang lalu dengan mereka yang hadir dalam kebaktian tengah minggu kita. Minggu lalu saya diminta melayani di Kopeng, ada training center baru yang seorang saudara hamba Tuhan yang merintis akan training itu. Dia beli tanah 2000 meter, dia bangun bangunan beberapa bagian, bagus sekali, kira-kira total 200 juta. Dan bulan Agustus lalu dia baru mulai trainingnya. Dia berkata mulai dari 34 orang lalu gugur beberapa, tinggal 29 sekarang. Dan mereka telepon saya, mereka minta saya bicara tentang karunia-karunia Roh Kudus selama 5 session dalam 2 hari. Selalu merupakan pergumulan buat saya kalau orang minta saya bicara soal karunia, soal pengurapan, itu merupakan sesuatu yang sulit buat saya. Kenapa? Karena sebetulnya kalau hanya tahu informasi tentang 2 hal ini tidak mengubah apapun. Saya tahu dalam pengalaman saya dengan Tuhan, bukan ini kuncinya. Sesuatu yang lebih basic, yaitu pribadinya sendiri dan bagaimana roh kita bekerja sama dengan Dia. Sebab roh Allah, dengarkan baik-baik, hanya tertarik dengan rohmu yang lahir baru. Dia sama sekali tidak tertarik dengan daging kita, pikiran kita, ide manusia kita. Dia tidak tertarik sama sekali. Efesus berkata dengan jelas pada pasal yang ketiga bahwa rohnya itu diberikan kepada kita dengan kuasanya untuk menguatkan our inner man, manusia batiniah kita, roh kita. Roh Kudus tinggal pada roh kita untuk menguatkan manusia batiniah kita. Itulah sebabnya saya berani berkata, Dia hanya tertarik pada rohmu yang lahir baru dan tidak pernah tertarik dengan kedagingan dan kemanusiaan kita. Nah, ketika itu saya rubah sedikit apa yang seharusnya saya sampaikan. Daripada saya menipu diri sendiri dengan menceritakan sesuatu yang saya tahu tidak mengubah banyak hidup orang, saya berikan basicnya supaya mereka tahu apa yang harus mereka buat. Lalu pada hari yang kedua, kami sedikit terlambat sampai di tempat itu, mereka sudah mulai penyembahan. Saya masuk, saya punya paper tentang karunia, saya tuliskan 1 lembar pada waktu itu. Karena saya pikir tidak banyak yang saya bisa saksikan, karena saya merasa Tuhan ingin mendoakan, menjamah mereka.
Jadi ketika saya masuk, mereka sudah menyembah Tuhan. Dan waktu pemimpinnya memberikan mic kepada saya maju ke depan, tiba-tiba saya merasa bahwa rohnya di tengah-tengah kami. Kehadiran roh Allah itu, saya sering kali berkata, ketika Anda makin bergaul dengan dia, saudara akan bisa merasakan sampai ke fisikmu. Tanpa engkau coba rasakan, tiba-tiba engkau akan terasa sampai ke fisikmu akan kehadirannya. Sebab dia Allah, saudara. Itu dalam wujud manifestasi yang belum terlalu kuat. Kalau begitu kuat, mati semua kita, saudara. Tidak ada orang yang tahan berhadapan dengan dia, kecuali anugerahnya diberikan kepada kita. Lalu kemudian saya ajak mereka menyembah Tuhan. Saya berkata, saya ingin perkenalkan kepada saudara sahabat saya yang paling baik, yaitu Roh Allah sendiri. Dan waktu saya undang mereka maju ke depan dan kami mendoakan mereka, Tuhan menjamah mereka dengan indah sekali. Lalu Roh Kudus berkata kepada saya, sekarang kamu ajarkan kepada mereka tentang karunia ini, buat mereka juga mengerti, dan buat mereka makin haus dan lapar akan aku. Jadi saya mengajar dengan mereka, saya ajarkan kepada mereka semua materi yang saya siapkan. Sampai kira-kira jam 12 kurang 20 menit sebetulnya, karena jatah saya bicara sampai jam 12 siang. Jam 12 kurang 20 menit saya sudah berhenti, saya tutup dalam doa, nggak terjadi apa-apa. Lalu pemimpinnya berkata, Pak, ini masih 20 menit lagi. Tolong beri kesempatan kalau ada yang mau tanya dan bisa dijawab. Saya berkata boleh. Dan ada beberapa orang yang mengajukan pertanyaan dan saya jawab pertanyaan mereka. Dan kembali tidak pernah membuat saya bisa lepas dari bicara tentang pribadi Roh Kudus. Dan ketika saya mulai bicara lagi tentang pribadinya, tiba-tiba saya tahu lagi bahwa dia menyatakan dirinya lagi. Allah kita adalah Allah yang omnipresence, dia maha hadir. Kemanapun engkau pergi, saudara akan bertemu dengan rohnya, dia maha hadir. Tapi buat orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia berikan bukan hanya Roh Kudus yang omnipresence, yang maha hadir, tapi dia berikan kepada kita His manifested presence, hadiratnya yang dinyatakan. Ada bukti, ada proof, ada pembuktian yang sah, yang kuat dan tak terbantahkan bahwa dia hadir di tengah-tengah kita. Dan itu suatu pernyataan kehadiran yang luar biasa yang diberikan kepada mereka yang percaya kepada Kristus Yesus. Jadi ketika saya bicara, akhirnya saya berkata begini kepada mereka, ini kalau saya terus-teruskan, saudara akan dilawat Tuhan lagi. Sebab saya tahu bahwa rohnya itu menyatakan dirinya lagi. Anda tahu ketika tiba-tiba sesuatu itu datang. Seperti kalau Anda melihat masuk ke satu ruangan dan tiba-tiba ada lampu yang menyala, Anda akan tahu ada sesuatu yang berbeda. Dan ketika makin kuat cahaya lampunya, Anda tahu bahwa itu makin kuat, makin terang dan makin terang. Itu yang dirasakan, yang saya rasakan dalam roh saya. Lalu saya ajak mereka berdoa, saudara. Gak ada apa-apa, semua berdoa. Dan kursi yang mereka pakai itu kursi yang ada meja kecilnya, yang jadi satu dengan kursinya tempat kalau mahasiswa kuliah. Anda pernah ketemu, lihat itu ya. Dan ketika mereka semua berdoa, tiba-tiba di dada dan perut saya ini sesek sekali. Saya pikir kenapa ya? Udara dingin, enak, sejuk sekali. Kenapa sesek dada saya? Saya nggak tahu kenapa, jadi nggak sengaja karena saya pegang mic begini. Saya coba mau keluarkan apa yang nyesek di dada saya. Nggak sengaja sebetulnya. Nah, tiba-tiba itu atmosfer berubah. Orang-orang di jamaah Tuhan. Roh Kudus berkata, teruskan lagi katanya. Saya tahu apa yang saya rasakan itu adalah rohnya sendiri. Dan teman-teman yang ikut saya melihat bagaimana mereka di jamaah Tuhan itu bisa merosot keluar. Luar biasa. Ada yang bulu-bulu, ada satu anak tiba-tiba yang angkat tangan. Dia berdiri, tutup mata, berdiri. Dan dia jalan begini, mendekat ke saya. Dan saya kalau berdoa ya berdoa sambil berjaga-jaga. Jadi saya kalau sudah begitu memang ini lalu lintas jadi padat ya sekitar kita. Kalau roh Tuhan bekerja, ya ada yang duduk di depan, yang dekat-dekat begitu buka mata lebar-lebar.
Tiba-tiba tangan bisa nyamber di muka, plok gitu. Siapa tempeleng saya? Holy Spirit gitu. Lewat orang lain. Lalu lintas jadi padat. Jadi saya kalau sudah begitu saya buka mata saya lebar-lebar, karena saya tahu harus berjaga-jaga nih. Kadang-kadang jadi kambrui orang, saudara. Dan dia angkat tangannya dan dia mulai berjalan, dia tutup mata. Dan dia bisa jalan dekat ke saya, makin mendekat. Tak pikir nih mau apa orang ini. Yang di belakang pemimpinnya sudah berdiri, ancang-ancang, ini mau apa ini? Ini perempuan, angkat tangannya, jalan merem begini datangin saya. Saya bilang, tak apa, tak singkir no. Mau saya singkirkan mejanya, nanti terus jalan nabrak tembok. Kasihan juga. Mau diapakan ini orang? Dan roh Tuhan berkata, hembusi dia. Jadi saya singkirkan mic, saya sembusi. Ufoni mau coba tangga, gak sempat. Saya lihat Allah itu luar biasa. Sampai kami tinggal makan siang, mereka masih tergeletak di lantai dan tidak bisa selesai. Ajaib sekali apa yang dia kerjakan. Setiap kali dia dirasani, saudara, nanti dia akan menyatakan dirinya di tengah-tengah kita. Dan kalau dia menyatakan dirinya, saudara akan kenali dia sebagai pribadi, bukan lagi sebagai barang. Pagi ini saya mau share lebih jauh dengan saudara. Saya ingin tunjukkan kepada saudara pergaulan Yesus dengan Roh Kudus, bahkan sebelum dia melayani saudara. Saya mau tunjukkan ini lewat beberapa ayat. Saya berdoa akan membuka mata rohani kita. Mari buka Alkitab, Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal 2 ayat yang ke-40. Mari kita baca bersama-sama. Saudara yang sudah mendapatkan, coba angkat tanganmu tinggi-tinggi supaya bisa lihat. Oke, mari kita baca sama-sama. Lukas 2 ayat 40. 2, 3. Anak itu bertambah besar dan menjadi apa? Kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Ini bicara tentang Yesus sebetulnya. Saya mau tunjukkan dari tenses, dari waktu, dari bentuk kalimat yang dipakai di sini mengajar kita beberapa aspek yang penting. Yang pertama, kalau Anda perhatikan, anak itu, kata firman Tuhan, bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat. Nah, dua kata tadi, dua statement tadi, bertambah besar dan menjadi kuat dan penuh hikmat. Sebetulnya dalam bahasa Gerikanya, bentuk yang di sini adalah bentuk saling menjelaskan. Dua statement ini tidak berdiri sendiri, tapi saling menjelaskan. Sehingga sebetulnya kalau kita mau melihat pengertian yang lebih akurat, ayat ini berkata begini: anak itu bertambah besar dan menjadi kuat karena penuh hikmat. Nah, bukan hanya penuh hikmat, digunakan bentuk pasif sebetulnya. Dikatakan anak itu bertambah besar dan menjadi kuat karena dipenuhi hikmat. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk yang dipakai ini bentuk yang continuous, yang terus menerus, steady, continuous, uninterrupted action. Bentuk yang stabil, yang terus menerus, tindakan yang tidak terganggu sama sekali, yang tidak terputus, yang mengalir terus menerus. Sehingga Alkitab menjelaskan Yesus ini bertambah besar dan menjadi kuat karena terus menerus dipenuhi dengan hikmat. Dan yang memenuhi siapa? Bukan dirinya, by somebody else, oleh pribadi yang lain. Jadi kalimat di sini sebetulnya pengertiannya begini: anak itu, yaitu Yesus, bertambah besar dan menjadi kuat karena terus menerus dipenuhi hikmat oleh pribadi lain. Sejak kecil ada pribadi lain
yang terus-menerus memenuhi akan Yesus ini dengan hikmat. Sehingga oleh karena pribadi ini mengisi, memenuhi dia uninterrupted action, tindakan yang terus-menerus, yang tidak terputus-putus, yang terus diberikan, hikmat dialirkan, dipenuhi, maka semakin Yesus ini dipenuhi, dia makin bertambah besar dan dia makin bertambah kuat. Lalu siapa yang memenuhi dia dengan hikmat? Nah, sekarang mari kita lihat pada pasal yang sama, ayat yang ke-47. Lukas 2:47. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan apa, saudara? Kecerdasannya. Anda perhatikan itu. Dan segala jawab yang diberikannya. Kata kecerdasan dari bahasa aslinya sinesis. Nah, pengertian atau kecerdasan atau kepandaian sinesis itu seperti apa? Coba kita lihat, mari bandingkan dengan beberapa ayat. Efesus pasal yang ketiga. Mari lihat mulai ayat yang pertama. Efesus pasal 3 ayat yang pertama. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu, perhatikan, bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Rahasia yang dinyatakan kepada Paulus itu, Alkitab berkata, dia berkata, dinyatakan kepadanya dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Ayat 4. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku, kata pengertian dari kata sinesis, akan rahasia Kristus. Berarti pengertiannya didapat dari apa? Wahyu. Wahyu akan apa? Rahasia Kristus. Siapa yang mewahyukan? Pasti Roh Kudus, saudara. Anda bisa melihat ini. Kata sinesis artinya apa? Pengertian, kecerdasan oleh karena pewahyuan Roh Allah sendiri. Ayat berikutnya, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam siapa, saudara? Roh, kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Paulus berkata, pengertianku akan rahasia Kristus aku dapatkan oleh karena itu pewahyuan, diwahyukan oleh Allah kepadaku. Dan dia berkata kemudian pewahyuan itu di dalam Roh Kudus sendiri. Roh, R-nya huruf besar. Yesus itu cerdas, membuat ahli Taurat heran akan kecerdasannya. Dia cerdas bukan oleh kecerdasan manusiawinya. Dia cerdas oleh karena pewahyuan dari Roh Allah sendiri. Ingat, ketika dia berjalan di muka bumi 2000 tahun yang lalu, dia 100% manusia. Semua pengetahuan yang dia miliki bukan pengetahuan sebagai Kristus anak Allah, tapi sebagai Yesus yang terima pewahyuan dari Roh Allah sendiri. Sejak kecil, Yesus ini sudah bergaul dengan Roh Kudus. Dia terima pewahyuan, dipenuhi terus oleh Roh Allah dengan hikmat. Nah, hikmat yang dari surga memberikan sinesis kecerdasan, yaitu kecerdasan oleh karena pewahyuan, bukan oleh karena belajar dari Maria dan Yusuf. Kalau Anda baca Alkitab, berkali-kali Maria dan Yusuf tidak tahu apa yang dibuat oleh anaknya.
Karena pikiran manusia mereka sangat terbatas, tapi Allah memberikan kepada Yesus hikmat yang berasal dari Allah, yaitu sesuatu yang ilahi. Dan Paulus berkata, pengertian akan rahasia Kristus ini dia dapatkan oleh karena pewahyuan, revelation. Lihat Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Kolose pasal pertama, ayat yang ke-9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Sinesis lagi. Dan untuk sinesis ini didoakan, dimintakan oleh Paulus. Kenapa enggak dia berkata, saya mau ngajari kamu? Enggak. Dia berkata, kami meminta, kami tiada henti-henti berdoa untuk kamu. Berdoa apa? Kami meminta, katanya, supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Untuk apa? Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan apa, saudara? Sempurna. Banyak orang berkata, aku pengen tahu kehendaknya yang sempurna. Paulus berkata, aku mendoakan supaya Allah memberikan kepadamu hikmat dan pengertian yang benar, sinesis, untuk bisa mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Dan dari mana dia bisa mengerti? Dia berkata dalam Efesus, dia berkata itu dimengerti oleh karena wahyu, oleh karena pewahyuan, dan dikerjakan di dalam Roh Kudus. Yesus bisa mengerti kehendak Tuhan yang sempurna. Demikian juga Paulus oleh karena pewahyuan yang dia terima dari Roh Allah sendiri. Berapa banyak anak Tuhan yang kesulitan mengerti akan Alkitab ini? Kalau membaca susah, nggak ngerti, malah jadi obat tidur. Susah tidur baca Alkitab, wah manjur, gampang tidurnya. Daripada Valium, mari kecanduan. Baca Alkitab, satu pasal aja langsung hilang. Gak ngerti apa yang harus dibuat. Sebelum engkau terima pewahyuan, gak bisa. Sebab Paulus berkata, tulisanku ini yang kamu baca, dia berkata, itu pewahyuan. Gak mungkin Anda bisa telaah dengan pikiranmu. Omong kosong. Bagaimana pewahyuan bisa kita tangkap dengan otak kita? Gak bisa. Sejeniusnya Anda tidak akan pernah mampu bisa ngerti apa yang Paulus katakan. Makanya banyak orang ngawur hari-hari ini. Dia telaah Alkitab ini dengan pikirannya. Saya berkata, itu dua dunia yang berbeda. Gak bisa, saudara. Seperti Anda mau hidup di bulan dengan pakaianmu sekarang ini, mati, saudara. Tidak ada oksigen, tidak ada apa-apa. Engkau bisa langsung mati ya. Kecekik di bulan. Bedanya mungkin nggak busuk mayatmu, nggak ada kuman juga mati di sana, saudara. Mau apa? Kalau engkau ke bulan, engkau mesti pakai sesuai dengan hidup orang yang harusnya kalau bisa hidup di bulan, pakai astronot. Dan bagaimana mungkin dengan otak kita mau ngerti pewahyuan yang Paulus dapatkan? Nggak bisa. Tapi Yesus terima itu sejak masa kecilnya. Lihat lagi, Anda mau tahu kehendak Tuhan dengan sempurna? Cuman satu, minta kepada Allah, diwahyukan dalam hidupmu. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-7. Alkitab berkata, perhatikanlah apa yang ku katakan. Dan dia tadi berkata yang dia tuliskan itu adalah oleh karena wahyu.
Perhatikanlah apa yang kukatakan. Titik koma. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian sinesis dalam segala sesuatu. Yang memberi siapa? Tuhan. Tuhan yang mana? Rohnya sendiri. Dan itu yang membuat setiap kali diberikan dan dinikmati oleh anak yang bernama Yesus ini, dia tumbuh makin besar dan dia tumbuh makin kuat. Dan ketika dia tumbuh makin besar dan tumbuh makin kuat, rohnya terus memenuhi dengan hikmat, dengan sinesis. Akhirnya kecerdasan yang dia miliki bukan yang berasal dari manusia, tapi murni kecerdasan yang ilahi. Kalau saudara mau mengerti semua rahasia firman Tuhan ini, rohnya yang sanggup ngajari saudara dan saya untuk mengerti apa yang Alkitab ini katakan. Ingat, Paulus berkata, aku tulis ini oleh karena wahyu, bukan oleh karena pengalamannya, oleh karena wahyu. Dia pernah belajar dengan Gamaliel tentang Taurat dan Perjanjian Lama, tapi tidak memberi kehidupan sama sekali. Sampai pewahyuan akan Kristus Yesus diberikan kepadanya, tercelik matanya dan dia mulai hidup dalam terang Allah. Anda boleh berpengalaman seperti apapun, tulisan ini oleh karena wahyu tidak bisa dimengerti oleh pikiran manusia kita. Nah, apa yang Bapak lihat kemudian ketika melihat bahwa anaknya datang sebagai manusia bergaul dengan rohnya? Lihat Lukas pasal yang ketiga. Lukas pasal 3 ayat 21 dan 22. Lukas pasal 3 ayat 21 dan 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kata berkenan ini sebetulnya bukan ketika melihat Yesus dibaptis terus Bapak berkata, dengan perbuatanmu itu aku berkenan, bukan. Berkenan ini kata berkenan ini begini saudara, dalam bahasanya aslinya. Bapak berkata, aku telah melihat, aku tarik ke belakang akan hidupmu selama ini. Aku lihat hidupmu selama ini, dan akhirnya hari ini aku melihat kau dibaptis. Setelah aku juga lihat semua ke belakang, semua aku lihat, aku berkenan. Berkenan yang bukan hanya sesaat yang dia buat Bapak berkenan, tapi juga berdasarkan akan semua yang dia buat di masa lampaunya, ditarik ke belakang. Bapak berkata, aku berkenan. Yesus belum khotbah, belum membangkitkan orang mati, belum menyembuhkan orang sakit, belum berdoa di Getsemani sampai mencucurkan darah, belum juga di kayu salib dia mati buat kita. Dia belum buat semua itu. Yang dia buat selama 30 tahun pertama dari hidupnya adalah dipenuhi dengan roh Allah, sampai punya kecerdasan sinesis yang dari dia. Dan pergaulannya dengan Roh Kudus itu yang membuat akhirnya ketika rohnya mengurapi dia, Roh Kudus turun di atasnya. Bapak berkata, aku berkenan. Yesus dipakai oleh Bapa di surga dengan dahsyat karena perkenan Bapanya. Dan waktu Bapa memberikan roh di atasnya untuk mengurapi dia, kita belajar Bapa berkata, bukan karena engkau dibaptis saja aku berkenan, tetapi aku melihat, aku tarik ke belakang dari hidupmu seluruhnya. Dia berkata, aku berkenan. Sekali lagi, dia bukan barang, dia bukan benda, dia bukan sesuatu, tapi dia pribadi yang hidup dan pribadi yang real. Ayat yang terakhir, setelah pengalaman baptisan, apa yang dialami oleh Yesus?
Saya mau tunjukkan dia pribadi yang betul-betul manusia ketika dia hidup di bumi. Markus pasal pertama ayat yang ke-12. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Amplified mengatakan the Holy Spirit from within. Roh Kudus yang dari dalamnya ini memimpin. Kata memimpin itu terlalu halus, saudara. Bahasa aslinya sebetulnya cast out. Kayak orang ditarik, diusir, ditarik paksa ke padang gurun. Itu bukan orang dengan sukarela. Ayo rombongan ikut saya, jalan ikut. Kayak orang tur, bukan, saudara. Cast out. Saya belajar sebagai pribadi manusia, Yesus punya kehendak manusia. Betul gak? Di Getsemani dia berdoa apa? Kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Ku dan mu, dua kehendak yang berbeda. Kehendak manusianya berkata, kalau boleh aku tidak mau minum ini. Tapi dia tahu kehendak Bapanya berkata, minum cawan ini. Sebagai manusia, Yesus juga punya kehendak manusia. Ketika rohnya menguasai dia total, Alkitab berkata, the Holy Spirit from within, yang dari dalam ini, cast out, narik paksa ke padang gurun. Ada penundukan diri yang dia buat. Dia berkata, kehendakku berkata aku tidak mau ke sana. Karena dia tahu akan ketemu setan di situ. Siapa tahu manusia yang suka ketemu setan? Kecuali anaknya setan, saudara. Ya. Ada orang baru konseling dengan saya, suaminya mati bunuh diri. Setelah dikubur, saudara, itu dia bilang, saya kalau lihat fotonya merinding-merinding, Pak. Kamar mandi iring-iringan sama anak-anaknya. Kamar mandi nyong, ayo ikut, tunggu di luar semua. Sudah belum, gantian gitu. Tidur iring-iringan tidur. Anda pernah lihat gitu? Kayak anak trowel lu, udah gini pernah? Ini mungkin ada orang-orang juga di rumah begitu. Mah mau ke belakang, oh iya, Pak ikut sekalian. Iya, sepur-sepuran ke belakang, nungguin anaknya di belakang. Selesai, jalan lagi bareng-bareng. Satu bilang, aku mau tidur nih, ngantuk besok kebaktian. Enggak, ini filmnya seru nih. Udah sudah tidur sendiri. Wah jangan, bareng-bareng aja. TV dikeloni, saudaraku. Turun karena ketakutan. Anda ngerti, orang ketemu setan gak seneng? Anda bahagia ketemu setan? Gak bahagia. Coba lihat rumahmu kalau angker gitu. Ini kan serumah rukun, iring-iringan gitu. Iring-iringan rukun gitu. Makanya rukun-rukun sendirilah, supaya Tuhan tidak perlu pakai setan merukunkan rumah tanggamu, saudaraku. Kalau rumah tangga sering ribut gitu ya, waduh. Kalau Tuhan berkata, ini hamba Tuhan tak pakai nggak bisa, pendeta besar tak pakai nggak bisa, nabi-nabiah tak pakai semua nggak bisa. Udahlah, pakai setan aja katanya. Kasih genderuwo 3 gitu. Nanti kan iring-iringan rukunya nggak karuan, saudara. Lihat, nyuci piring ya bareng, mau apa bareng, iring-iringan tidur sak, kerumpuk-kerumpukan, rukun dipaksa oleh karena genderuwo 3 gitu, saudara. Jangan ketemu-ketemu yang begitu, saudara ya. Yesus juga ngerti. Waduh, aku dibawa ke padang gurun, ketemu makhluk itu. Manusianya berkata aku nggak mau. Nah bener toh, saudara. Datang bener toh. Batu suruh ngubah roti. Kalau itu roti Francis ya enak, saudara ya. Kalau batu suruh ngubah roti. Kalau Anda lihat itu, tapi dia taat. Itu rahasia sebetulnya. Dan sekali lagi dia adalah pribadi. Saya berdoa saya bisa teruskan pelajaran ini beberapa minggu sampai tuntas, supaya saudara makin kenal akan pribadinya.
Tutup Alkitab saudara. Mari kita berdoa sama-sama.